Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di kitab Nehemia pasal 2 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan kebaikan ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita berada di jalan yang benar. Yang kedua, kita melakukan pekerjaan dengan benar, atau kita melakukan pekerjaan yang baik dan kita melakukannya dengan baik. Nah, bagaimana kalau kita terkecoh dengan dua hal ini? Misalnya, kita bekerja di jalan yang tidak benar, tapi kita mengerjakannya dengan baik pekerjaan itu, dan kita berharap hasilnya baik. Atau sebaliknya, kita melakukan pekerjaan baik, pekerjaannya baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Berharap karena itu pekerjaan baik, hasilnya baik. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Hasilnya pasti tidak baik. Makanya di Alkitab atau di Perjanjian Baru ada sebuah perumpamaan dipakai Yesus ketika orang tua menyuruh anaknya. Dua anaknya, yang satu mengatakan ya tapi tidak pergi, yang satu mengatakan tidak tapi pergi. Di bagian akhir memang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama punya kekurangan. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berkati pekerjaanku. Tapi kita tahu bahwa pekerjaan itu berangkat dari cara yang tidak benar. Kita tahu bahwa pekerjaan itu sumbernya tidak benar. Ketika itu terjadi, percayalah, kita akan bermegah di dalam kepalsuan. Misalnya ketika kita masuk dalam sebuah perusahaan dengan cara menyogok, menipu, atau kejahatan. Kita duduk di sana, dengan bangganya kita memanggil pendeta, berkata, doakan saya Pak Pendeta, semua ini karena berkat Tuhan. Tapi dalam hati kita tahu, kita sudah menipu. Jika Tuhan memberkati kita saat itu, percayalah, kita akan bermegah di dalam kepalsuan, di dalam kesombongan, dan hasilnya pasti tidak akan baik. Kita melihat sebuah pohon mangga, daunnya bagus, airnya bagus, matahari cukup, tapi tidak berbuah. Kenapa? Kita mengeluh, Tuhan aku sudah memberikan ini, sudah melakukan ini. Kenyataannya dia bertumbuh di atas tanah bebatuan. Itulah mengapa Yesus membuat perumpamaan tentang kebun anggur. Ada bebatuan, ada jalan, ada yang berumput, ada yang tanah baik. Kita sekarang bertumbuh di mana? Kita sedang mengerjakan apa? Sehingga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan berkati aku. Pembangunan bait suci yang sedang dilakukan atau digagas oleh Nehemia itu bukan sebatas bangunan fisik, tapi sedang melakukan perintah Allah untuk memperbaiki bait suci yang rusak karena pembuangan ke Babel. Bangunan yang dibangun oleh Salomo karena kehendak Tuhan sekarang harus dilanjutkan. Pekerjaan yang baik itu pasti Tuhan tolong. Itulah mengapa Nehemia berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Betul, Tuhan yang menyuruh mereka. Sekarang pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan sehingga kita yakin Tuhan memberkati? Jangan-jangan Tuhan tidak berkenan. Tapi kita selalu berdoa, Tuhan berkati. Pernikahan kita, selalu kita minta Tuhan berkati. Tapi kita tahu bahwa pernikahan itu dibangun bukan atas dasar iman, bukan atas dasar cinta kasih dari Tuhan. Tapi kita berharap Tuhan berkati. Semua pekerjaan yang kita lakukan, jika tidak dilakukan atas dasar yang benar, tujuan yang benar, tidak usah meminta berkat dari Tuhan. Yang kita lakukan adalah berbenah. Bayangkan ada orang yang bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, berangkat kerja dari Senin sampai hari Senin.
sampai tidak pernah lagi berjumpa dengan keluarga, sampai tidak pernah lagi ke gereja, hanya untuk satu tujuan, menyambung hidup, untuk menambah harta. Tapi nyatanya, kalau bangun pagi itu menjadi rujukan, harusnya orang yang bangun lebih pagi itu harus lebih sukses. Orang yang lebih rajin itu lebih sukses. Orang yang lebih kuat itu lebih sukses. Nyatanya tidak demikian. Justru Allah memberikan berkat melimpah kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidurnya. Ketika mereka sudah selesai, orang-orang yang ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk Tuhan, justru mereka yang terberkati. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam setiap hari kita memutuskan banyak hal. Apapun itu, pastikan dulu bahwa itu berkenan kepada Tuhan sebelum kita meminta pertolongan dari Tuhan. Agar kelak Allah pencipta langit dan bumi akan mensukseskan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan di pagi hari ini kita belajar untuk melihat apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada kita. Dan ketika kita melakukan pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan, percayalah Tuhan juga akan berkenan untuk menjaga kita di dalam setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan mengajari kami untuk mengerti kehendak Tuhan, agar kami melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki, agar kami melakukan apa yang Tuhan mau. Ajari kami selalu Tuhan, agar kiranya kami mampu, agar kami kuat, dan kami setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di pagi hari ini kami akan memulai langkah kami, sertai dan berkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.